warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Rosita dari Universitas Indonesia PGRI kelas Y6A BK Ekstensi semester 6. Baik, pada semester ini saya mendapatkan tugas nih pada mata kuliah praktik lab konseling perorangan, yaitu membuat video praktik konseling. Nah, untuk video lengkapnya tetap simak video ini ya. Nah, di sini saya memiliki klien. Klien ini merupakan seorang mahasiswa semester 3 yang memiliki kebimbangan dalam jurusannya yang diikuti saat ini. Nah, untuk itu di sini saya akan memberikan konseling dengan pendekatan konseling realita yang bertujuan untuk membantu klien tersebut mengubah perilakunya sehingga ia dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara bertanggung jawab. Nah, buat kalian nih yang penasaran, apakah klien tersebut mendapatkan pencerahan atau tidaknya ketika konseling? Silakan menonton. Check it out. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bari, silakan masuk. Ya, silakan duduk. Alhamdulillah ya. Sampai kita santai dulu ya sementara sejenak. Jadi kan baru datang ya. Lumayan panas juga ya cuaca hari ini. Iya, panas. Gimana tadi perjalanannya? Lancar? Alhamdulillah lancar jaya sih. Alhamdulillah. Syukurlah kalau lancar ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oh iya, baik ya. Emang Mbak rumahnya di mana ini? Kebetulan dekat di Citra ini. Oh iya, dekat ya dari sini lumayan, naik motor juga nyampe. Alhamdulillah ya. Oh iya, kita kan baru pertama kali bertemu nih ya, belum kenal. Kalau boleh adiknya perkenalan dulu ya. Iya. Baik, nama saya Rizky Tami. Teman-teman saya biasa manggil saya Tami. Umur saya 19 tahun. Oh iya Tami, salam kenal ya. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan juga ya. Nama saya Ita Rosita, umur saya 21 tahun. Nah, untuk sementara kesibukan saya saat ini itu kuliah sambil bekerja. Nah, untuk kalau Tami ini biasanya kesibukannya apa aja? Kesibukannya kuliah, dan kuliahnya karena masih pandemi, jadi kuliahnya masih online. Terus sama kesibukan yang lainnya kayak di organisasi, ngurusin organisasi, jadi panitia. Oh, Tami berarti kuliah ya sekarang? Menempuh semester berapa berarti ini? Semester 3. 3 ya. Di mana kuliahnya? Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Wah, berarti lumayan jauh ya nih dari Citra Indah. Berarti Iya. Tami biasanya kalau kuliah pulang pergi atau ngekos nih? Untuk sekarang kan masih pandemi, jadi masih online, masih di rumah. Terus kemungkinan sih nanti kalau misalnya udah pandemi udah kelar, ngekos di kekosan dekat sana. Iya, alhamdulillah. Berarti untuk saat ini dari pertama masuk kuliah sampai sekarang belum tatap muka ya. Masih online dan belum tahu kelasnya di mana. Iya, Lucu juga ya saat ini, pandemi saat ini emang Iya, benar-benar. Gitu, saya juga udah lama banget gak masuk kuliah. Sama kayak online juga. Iya. Oh iya, sebelumnya kami udah pernah belum konseling gitu atau Sebelumnya sih belum sih ya. belum pernah? Tapi pernah dengar atau pernah tahu gitu istilah kategori konseling itu apa? Pernah sih sedikit, pernah, dan mungkin kayaknya di kampus juga ada, tapi karena saya masih mahasiswa baru dan masih online, jadi belum pernah tahu gimana teknis konseling di kampus itu bagaimana. Iya, baik. Nah, karena kami ini baru pertama kali konseling ya, dan baru pertama kali juga belum tahu teknisnya bagaimana. Nah, di sini saya akan memberitahu apa itu konseling, tujuannya, prosesnya, lalu asas-asasnya ya. Nah, jadi konseling itu merupakan upaya bantuan dari konselor pada konseli. Nah, saya ini sebagai konselor dan Tami ini sebagai konselinya. Nah, nanti Mbak Tami sebagai seorang konseli di mana saya akan membantu Mbak Tami ketika ada keluh kesah, lalu masalah ataupun yang sedang Mbak Tami alami saat ini. Nah, ketika Mbak Tami nih konseling, Tami akan membicarakan apa saja yang Mbak Tami rasakan. Dan bahkan ketika Mbak Tami mempunyai masalah, Mbak Tami juga bisa cerita sama saya atau
barangkali saya bisa membantunya, memberikan arahan atau penguatan lainnya ya. Nah, seperti itu. Sampai sini Mbak Tami sudah paham? Ya, alhamdulillah sudah paham, Bu. Lalu tujuan konseling ini itu ada asas-asasnya juga, yakni asas kerahasiaan, dimana Tami nggak perlu khawatir ya kalau apa yang Mbak Tami ceritakan ini terbongkar sama yang lainnya. Tidak seperti Mbak Tami cerita ke teman-temannya ada yang membongkar biasanya julid-julid gitu ya. Nah, dan Mbak Tami ini juga bebas, terbuka, secara sukarela untuk mengungkapkan masalah-masalah yang Mbak Tami rasakan saat ini. Nah, untuk sampai sini Mbak Tami sudah paham? Ya, alhamdulillah sudah paham. Baik, kalau begitu nih biar enak dan kaku ya, nggak kaku. Saya enaknya manggilnya apa nih? Mbak, Ade, Tami, atau apa nih? Ya, mungkin Tami aja kali ya. Tami ya, biar lebih akrab ya, lebih akrab. Oke, Tami, karena tadi Tami sudah paham ya gimana asas-asasnya, tujuannya, apa yang ada yang ingin Mbak Tami tanyakan atau gimana nih? Untuk saat ini sih belum ada ya, mungkin. Oke, belum. Kalau belum, oke. Sekarang kita mulai ya konselingnya. Mbak Tami ini bisa ungkapkan apa yang Tami sedang rasakan atau yang benar-benar yang mengganggu pikiran Mbak Tami saat ini. Oke, langsung saja silahkan. Ya, baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya sudah membiarkan saya untuk berbicara. Jadi masalah saya sekarang ini, saya susah tidur karena saya memikirkan masalah-masalah yang saya hadapi saat ini. Nah, memang masalah Tami yang saat ini hadapi itu apa ya sehingga Tami jadi susah tidur? Jadi itu kan saya sekarang semester 3 dan saya ngerasa saya pengen pindah jurusan karena saya ngerasa kayak saya salah jurusan. Terus tapi di samping itu saya kayak ngerasa nanggung banget karena udah semester 3 Iya, lumayan ya semester 3. Nah, memangnya Tami saat ini jurusannya apa ya yang diambil Tami saat ini? Fisika sih, jurusan fisika. Oh iya, lumayan berat juga ya. Nah, memangnya apa sih yang membuat Tami tidak percaya diri dengan jurusan fisika ini? Jadi ternyata fisika itu tuh berat ya, lumayan, karena kan ya tau lah gimana fisika kan banyak banget rumus-rumusnya, banyak banget rumus-rumus yang harus dihafal. Terus jadi juga pembelajarannya masih online, terus ya nggak efektif lah karena kan hitung-hitungan ya, kebanyakan hitung-hitungan. Biasanya kalau di depan tulisnya efektif, kalau ini masih di online di Zoom gitu ya kurang efektif lah. Terus juga praktikumnya, terus kita nggak tahu teknis praktikumnya bagaimana, kalau gambaran praktikumnya gimana kan. Kalau praktikum online tuh kayak nggak ada gambaran gitu tentang teknis praktikumnya gimana. Iya sih. Mungkin itu sih Kurang efektif. Nah, memangnya jurusan yang ingin Tami ambil apa sih yang pengen Tami pindah gitu? Kalau misalnya ingin pindah jurusan apa sih yang ingin Tami? Komunikasi sih mungkin. Nah, memangnya kenapa Tami ingin mengambil komunikasi? Karena saya merasa komunikasi itu emang di bidang saya banget, di passion saya banget sih. Terus saya juga punya teman, dia jurusannya ilmu komunikasi, dan saya melihat tugasnya nggak terlalu berat gitu, kayak santai-santai aja. Nah, apakah Tami yakin nih kalau dengan Tami mengambil jurusan komunikasi, apakah tidak sebanyak teorinya dibanding fisika gitu? Enggak juga sih. Nah, iya juga kan, benar. Nah, terus juga kamu udah bilang ke orang tua nggak sih kalau kamu ini pengen pindah jurusan gitu, diskusikan nggak bisa bilang ke orang tua? Itu yang saya sih sudah, dan emang nggak ada izin dari orang tua karena emang mungkin orang tua mikirnya juga nanggung ya, udah semester 3 dan bayarannya juga lumayan ya. Iya benar, emang bisa silahin, tapi kita tahu kan resikonya seperti apa kalau pindah jurusan juga. Nah, untuk saat ini nih kegiatan Tami, kesibukan lainnya selain kuliah itu apa? Paling sih lagi ngurusin organisasi, jadi panitia, terus juga di UKM. Kebetulan juga UKM-nya juga lagi ada event. Terus alhamdulillah juga sekarang lagi diamanahin
di bagian suka yang ngedit gitu buat acara, buat poster, buat Iya. sertifikat dan lain-lain. Wah, berarti Tami ini produktif sekali ya. Ya, Banyak banget ya kegiatannya. Nah, dengan Tami memiliki kesibukan seperti itu, gimana sih perasaan Mbak Tami saat ini? Perasaannya gimana dengan kesibukan itu diamanahkan seperti itu? Alhamdulillah kalau saya sih senang ya, karena jadi banyak pengalaman dan juga ningkatin skill saya. Jadi ya saya enjoy jalaninnya karena itu emang di bidang saya gitu. Kalau untuk Fisika sendiri gimana perasaannya saat menjalani kesibukannya, tugas-tugasnya gitu? Merasa terbebani gitu nggak sih? Merasa terbebani? Iya, terbebani pasti iya, karena kan kepikiran lagi dengan kenyataan bahwa saya sedang kuliah di jurusan fisika gitu. Gitu ya. Iya, jenuh. Nah, apakah Mbak Tami kalau sedang jenuh itu, apakah Tami mencari kegiatan lain, misalnya seperti membaca buku, olahraga, atau bahkan main gadget atau yang lainnya? Ya itu pasti sih, saya biasanya kadang olahraga kalau nggak mager ya, terus juga saya halingin dengan bermain lihat YouTube atau lihat scroll Instagram atau TikTok dan Netflix dan lain sebagainya. Nah, Pokoknya menghibur. Nah, dengan Tami sudah melakukan aktivitas itu, gimana perasaan setelah udahnya situ? Alhamdulillah sih, setelah saya menyelesaikannya itu ya puas ya, dan tapi di sisi lain habis itu saya kepikiran lagi dengan disuguhkan dengan kenyataan bahwa saya sedang jurusan kuliah fisika dan berat itu. Terus kayak saya berpikir apakah gimana ntar saya menjalaninya ke depannya, apakah emang cocok di saya gitu. Nah, memangnya dengan Tami mengambil jurusan fisika ini, apakah Tami ini merasa kayak terbebani gitu lah hidupnya? Mungkin cuman merasa jenuh aja sih ya, karena dibebani dengan tugas-tugas yang nggak ada berhentinya. Iya, jadi Tami ini jenuh ya karena jurusan itu dipenuhi dengan tugas-tugasnya ya. Oke, kalau begitu kan tadi Tami sudah mengungkapkan ya bahwa dalam Tami mengambil jurusan fisika ini sebenarnya tidak mempersulit keadaan Tami. Hanya saja Tami merasa jenuh dengan keadaan, dengan tugas yang numpuk, lalu tugas-tugas yang mengalir begitu keras, tuh kencang lah, nggak ada berhentinya. Tami hanya merasa jenuh ya. Nah, apakah Tami dengan jenuh seperti itu, apakah itu membuktikan bahwa Tami tidak mampu dalam menjalaninya? Bukan tidak mampu sih sebenarnya, yang nggak gitu juga sih. Hanya saja jenuh ya. Nah, untuk itu nih Tami dengan sudah diskusikan dengan orang tua, apakah Tami ada keinginan ingin pindah jurusan gitu? Apakah ada keputusan besar gitu Tami akan pindah jurusan? Kayaknya sih belum sih, nggak tahu sih, masih pikirin lagi itu juga. Terus kata orang tua juga nggak diizinin karena nggak ada izin karena nanggung semester 3. Sebenarnya begitu sih, karena kan semua jurusan sebenarnya nggak ada yang mudah ya, emang sulit semua, emang kelihatannya aja sih. Di sisi lain jurusan itu kayaknya gampang deh, tapi pas kita jalanin emang susah gitu. Iya, memang benar. Dan kadang kita tuh malah dari covernya saja. Lalu bagaimana nih keputusan Tami dengan mengambil jurusan ini gimana? Untuk saat ini saya paling bertahan dulu ya, dan juga saya mencoba untuk bertanya-tanya kepada kakak tingkat yang lebih berpengalaman di jurusan fisika. Mungkin itu sih. Oke, jadi Tami ingin bertahan ya sementara. Baguslah kalau begitu. Keputusan yang Tami ambil ini sudah tepat sih sebenarnya. Nah, lalu nih apa yang Tami sudah mau rencanakan untuk mengambil jurusan fisika ini agar tidak merasa berat atau terbebani ke depannya? Apa yang Tami rencanakan gitu ke depannya itu? Apa sudah ada gambarannya atau gimana? Mungkin ntar saya akan coba untuk karena kan tugasnya banyak banget ya, dan saya mencoba untuk lebih rinci lagi mencatat deadline tugasnya. Akan saya dibuat lebih rinci lagi biar saya nggak keteteran dengan tugas. Oh iya, baiklah kalau begitu. Benar, top barkotop deh buat Tami atas rencana-rencananya itu, saya setuju.
dengan rencananya sudah bagus. Kalau begitu, nah apakah sebelumnya Tami sudah pernah membuat jadwal kayak kegiatan atau kayak catatan rumus-rumus yang berkaitan dengan fisika atau yang lainnya gitu? Kalau itu sih ada sih dikit, tapi nggak terlalu yang lengkap gitu. Saya akan lebih lengkap lagi mungkin ke depannya. Bagus kalau begitu ya. Oke, jadi sekiranya nih apa yang akan Tami lakukan buat kedepannya agar Tami tidak pusing lagi dalam menjalani tugas-tugas ini? Mungkin saya akan berencana buat mencatat tugas-tugas atau deadline tugas itu secara rinci dan mencatat semua catatan yang lengkap gitu. Jadi biar saya nggak keteteran juga. Baik. Karena kan juga fisika itu rumusnya banyak banget. Iya, banyak banget emang kayak jangankan rumusnya, teori juga banyak banget kan tentunya. Sama saya juga gitu ternyata. Saya juga teori juga, rumus juga ada, teori juga ada. Semua jurusan emang semuanya kelihatannya ada yang gampang, ada yang susah, padahal aslinya itu pasti ada sisi sulitnya juga ya. Baiklah, kalau begitu saya setuju apa yang sudah Tami lakukan dengan rencana itu sudah bagus ya. Oh iya, karena Tami ini kan dalam membuat catatan itu kan sepertinya itu agak memang cukup berat ya. Nah, sebaiknya nanti Tami bisa dicicil, misal hari ini membuat membuat jadwal kegiatan. Nah, besoknya bikin rumus-rumusnya. Nah, seperti itu. Paham sampai sini? Ya, paham. Nah, baiklah kalau begitu. Kalau sudah paham nih, apakah ada yang ditanyakan lagi selain mengenai perkuliahan? Mungkin itu saja karena emang saat ini itu yang membebani saya. Oke, baik kalau begitu ya. Jadi kan tadi kami sudah ungkapkan ya, sudah memiliki kesadaran juga, dan kita sudah sepakat bahwa Mbak Tami ini menyadarkan sudah membuat rencana-rencananya untuk berubah. Dan juga Tami nanti misalnya Mbak Tami mau cerita lagi atau mau curhat mengenai perkuliahannya atau bagaimana, saya bersedia untuk dengan sukarela menerima Tami untuk kesini lagi. Dan juga baik kalau begitu, apakah ada yang ingin tanyakan lagi mengenai konseling? Mungkin itu saja kali ya. Baik, Dan ya. terima kasih sudah membantu saya dan juga sudah membuat saya sadar dan berusaha lagi dengan apa yang sudah saya pilih. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya Mbak Tami, karena Mbak Tami sudah meluangkan waktunya untuk konseling di sini bersama saya. Nah, kalau begitu saya tutup ya, karena sudah selesai dan Tami juga sudah menemukan titik cerahnya juga. Dan di sini saya tutup proses konseling hari ini ya. Saya terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah dilakukannya konseling tersebut, klien pun memutuskan dengan keyakinan yang penuh untuk tidak pindah jurusan karena dirinya sudah nanggung memasuki semester 3. Selain itu, klien pun telah diberikan penguatan untuk menjalani perkuliahannya bahwa pilihannya sekarang sudah sesuai, sehingga klien bisa percaya diri kembali melanjutkan kuliahannya di jurusan fisika. Namun, ia perlu membuat jadwal kegiatannya agar hidupnya lebih teratur dan tidak terlalu merasa terbebani dengan kehidupannya saat ini. Nah, itu tadi sudah kita simak secara bersama video dari praktik konseling dengan pendekatan konseling realita. Nah, apabila terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan, saya dengan kerendahan hati mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.